Kenapa ya akhir-akhir ini banyak banget yang telepon gonta-ganti nomor tiap menit telepon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini akan saya bahas tentang curhatan salah seorang nasabah yang sudah galbay kurang lebih di atas 90 hari atau di atas 3 bulan dan pernah menggunakan sampai 11 aplikasi pinjol. Di antaranya ada kredit pintar, ada modal, dan pinjol legal yang lainnya. Dan ketika sudah galbay lewat 90 hari tersebut, tiba-tiba banyak sekali telepon yang masuk yang nomornya ganti-ganti. Ada yang berbentuk nomor handphone, ada juga nomor kantor dari salah satu perusahaan pinjol. Nah, kalian pasti ingin tahu kenapa tiba-tiba setelah galbay lebih 90 hari di 11 aplikasi pinjol banyak sekali telepon-telepon yang berganti-ganti nomor. Nah, ini pasti buat teman-teman yang saat ini mungkin baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjol akan bingung apa sih penyebabnya, lalu kenapa setelah 2 bulan dan 3 bulan tidak ada telepon tiba-tiba sekarang banyak lagi telepon yang masuk. Dan ini frekuensi penelpon ini sangat gencar, itu hampir jarak 15 menit, 30 menit dan terus-menerus silih berganti. Nah, ini pasti mengagetkan buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan pinjol dan telat bayar. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan dan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, ingat, kalian gak usah panik, gak usah takut. Orang-orang yang di luaran sana sudah terlanjur gagal bayar di pinjol karena tidak mampu bayar, hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang masih maksa bayar utang pinjol, rela gali lubang tutup lubang, menjadi budak pinjol, terus-menerus memaksakan bayar pinjol dengan alasan takut skor kredit bermasalah, takut didatangi DC lapangan, takut di blacklist, dan berbagai ketakutan-ketakutan lain yang mana itu timbul dari pikirannya sendiri yang terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Akhirnya maksa bayar pinjol bahkan sampai terjebak gali lubang tutup lubang, endingnya gagal bayar juga, endingnya menyesal, bahkan sampai ada yang stres, depresi, dan mengakhiri hidup. Ini jangan sampai terjadi pada teman-teman semuanya. Ingat, gagal bayar di pinjol itu salah satu cara agar kalian bisa lepas dari jeratan utang pinjol. Jangan lagi maksa bayar jika kalian tidak mampu bayar. Karena orang-orang yang menggunakan pinjol itu mungkin di awal merasa mampu untuk membayarnya, lalu tiba-tiba seiring berjalan waktu terjebak dalam satu aplikasi pinjol, meminjam lagi ke pinjol yang lain terus-menerus, dan akhirnya terjebak di beberapa aplikasi pinjol dan perputaran uangnya terus berputar di situ. Akhirnya perlahan-lahan gajinya habis terkuras, tabungannya habis, bahkan ada yang sudah gade-gade aset, menjual aset, dan endingnya tetap gagal bayar. Utangnya tidak selesai, harta bendanya habis, uangnya habis, gaji habis, dan pikirannya akhirnya stres, depresi. Dan ini jangan sampai terjadi pada teman-teman semuanya. Mulai sekarang niatkan dalam hati untuk menjauhi pinjol, karena meminjam uang di pinjol itu sebenarnya kalau kalian tahu sama dengan memasuki dunia kegelapan, sama dengan memasuki dunia kehancuran hidup Anda dan harta benda Anda. Oke, ada yang curhat bahwa setelah galbay atau telat bayar 90 hari di beberapa pinjol, ada pinjol legal, dan totalnya kurang lebih 11 aplikasi. Diantaranya ada kredit pintar, terus ada pinjol, ada modal, ada uatas, lalu pinjam yuk, terus pinjam ada pundi, ya seperti itu. Pokoknya kurang lebih 11 aplikasi. Dan setelah telat bayar 90 hari, sebelum-sebelumnya jarang sekali ada telepon yang masuk, baik itu dari DC pinjol ataupun dari perusahaan pinjol, jarang. Tapi setelah telat bayar 90 hari, tiba-tiba gencar lagi telepon yang masuk, dan sangat sering sekali, jaraknya sekitar 15 menit, 60 menit atau 30 menit dan seterusnya. Sehingga orang ini sangat bingung.
panik, apakah ini dilakukan oleh DC Pinjol, lalu bertanya-tanya apakah ini nantinya akan didatangi DC Lapangan dan lain-lain. Dan saya akan jelaskan kenapa nasabah ini sampai terus-terusan saat ini ya, sampai setelah telat bayar 90 hari itu ditagih, lalu terus-terusan ditelepon dengan berbagai nomor yang ganti-ganti setiap 15 menit atau ada yang setiap 5 menit sekali nelponnya. Bayangkan kalau misalkan kalian yang sedang beraktivitas dan mungkin aktivitas kalian akan merasa terganggu karena 5 menit kemudian kering lagi suara dering handphone Anda. Kalaupun kalian saat ini mungkin berusaha untuk mengabaikannya, pasti ini sangat terganggu. Dan apa penyebabnya? Lalu bagaimana solusinya? Perlu kalian ketahui teman-teman, ini pinjaman online. Segala sesuatunya dilakukan secara online ya. Secara online dari mulai mengakses, menginstal aplikasi, memasukkan data-data, lalu sampai kalian mengajukan pinjaman, pencairan dana juga secara online, ditransfer ya. Dan mungkin kalian tidak paham bahwa penagihan juga hampir 100% dilakukan secara online. Walaupun ada yang sampai mengancam akan didatangi DC Lapangan ke rumah. Berbagai versi penagihan yang sengaja dilontarkan oleh DC Pinjol yang konsepnya untuk menakut-nakuti. Salah satunya yaitu melakukan penelponan yang sangat sering sekali, intensitas tinggi, ada yang 5 menit sekali, 15 menit sekali, 1 jam sekali, itu dilakukan dengan berbagai nomor, ganti-ganti nomor, ada yang nomor handphone, ada juga nomor kantor. Ini penyebabnya apa? Setelah saya selidiki, ternyata nasabah ini sampai saat ini setelah telat bayar lebih dari 3 bulan itu masih mengaktifkan nomor yang lama ketika mengajukan pinjaman uang di pinjol. Jadi nomornya masih aktif, WhatsApp-nya masih aktif, medsosnya masih aktif. Nah, makanya ini terjadi pada nasabah tersebut. Tiba-tiba tanpa diduga frekuensi penagihan kembali gencar. Dan hal ini jika kalian respon sekali saja, maka kalian akan terus-terusan jadi prioritas tagih. Akan terus dicecar dengan berbagai telepon, chat WhatsApp, SMS, ataupun panggilan video call melalui WhatsApp. Ini sering dilakukan oleh DC Pinjol, dan ketika si DC Pinjol melakukan panggilan video call melalui chat WhatsApp, itu biasanya si DC Pinjol tersebut tidak menampilkan wajahnya. Kameranya diarahkan ke tempat yang gelap, dia hanya suaranya saja yang terdengar. Nah, ini jika diterima oleh orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol, baru telat bayar, mungkin akan panik apa yang harus dilakukan. Nah, seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, hal ini jangan sampai terjadi pada teman-teman semuanya. Dan untuk memutus semua itu, kalian tinggal ganti nomor HP secepatnya, ganti WhatsApp, ganti email, dan hapus semua media sosial. Tujuannya apa? Untuk menghentikan teror-teror seperti tadi, dan jangan sampai kalian mengalami hal seperti tadi. Seperti frekuensinya dalam waktu 5 menit, 15 menit, 30 menit, bahkan itu lebih sering lagi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana bisa saja mengatasnamakan salah satu perusahaan pinjol tertentu. Nah, ini tapi kalian pasti tahu ketika mendapatkan penagihan dari oknum-oknum DC Pinjol tersebut yang isinya teror, intimidasi, caci maki, itu biasanya tidak menyebutkan nama aplikasinya. Setelah beliau curhat pada saya sampaikan bahwa untuk menyelamatkan mental, untuk menyelamatkan pikiran kita agar jangan terganggu, maka jangan coba-coba diangkat telepon tersebut. Lebih baik otomatis blokir saja, blokir, report semuanya. Tujuannya agar frekuensi penagihan tersebut akan berhenti lagi. Jangan sampai karena terus direspon, terus diangkat panggilan telepon, akhirnya si DC Pinjol terus semakin gencar menagih karena mereka masih berpikir bahwa nasabah tersebut masih ada harapan untuk ditekan dan akhirnya bisa melakukan pembayaran. Nah, makanya teman-teman, saya menyarankan buat teman-teman yang ingin aman, dalam arti aman itu mental kalian tidak terganggu, psikologis kalian bisa pulih kembali, pikiran kalian yang asalnya mungkin sudah stres bisa pulih kembali. Segera secepatnya ganti nomor handphone, ganti WhatsApp, ganti email, dan ganti seluruh media sosial yang kalian punya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi frekuensi teror yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Seperti misalkan kalian pasti sudah tahu ada yang pernah mendapatkan semacam chat WhatsApp yang isinya intimidasi, caci maki, bahkan walaupun itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan di Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor
19 tahun 2023, tetap saja praktek yang terjadi di lapangan itu bertolak belakang dan sering melanggar aturan yang sudah dibuat oleh otoritas jasa keuangan tersebut. Makanya teman-teman, untuk menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan mental kalian, menyelamatkan kehidupan kalian dan pikiran kalian agar insya Allah akan lebih tenang, maka segera ganti nomor HP, ganti WhatsApp, ganti email, dan hapus semua media sosial. Lalu buat teman-teman yang saat ini mungkin masih panik ketika dikirim penagihan-penagihan yang berisi telepon-telepon yang sangat sering tadi, itu dilakukan bisa saja oleh DC Pinjol atau bisa juga oleh oknum-oknum tim IT yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol, yang mana nomor telepon tersebut sudah di-save ataupun itu secara otomatis, panggilan telepon secara otomatis. Dan kalaupun ketika kalian mengangkat panggilan telepon tersebut, suara yang kalian dengar itu mungkin saja suara robot yang sudah diprogram sedemikian rupa. Misalkan suara manusia tapi sudah diprogram, sudah disetting, jadi kata-katanya sama. Kalaupun kalian berusaha meresponnya percuma. Itu hanyalah nanti kalian membuat stres sendiri, karena yang dilayani itu adalah mesin, robot yang sudah diprogram, dan itu bisa menghancurkan mental kalian. Makanya sekali lagi, buat teman-teman yang mendapatkan penagihan seperti ini, mau gitu telat bayar lebih 90 hari, 60 hari, 1 bulan, tetap saja yang harus kalian lakukan adalah jangan pernah meresponnya, jangan pernah membalasnya, jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran. Segera amankan psikologis kalian, amankan mental kalian, amankan pikiran kalian dengan cara memblokir, report semua panggilan tersebut. Lalu kalian juga bisa secepatnya ganti nomor HP, WhatsApp, email, dan hapus semua media sosial. Dan setelah itu yang harus kalian lakukan adalah coba pelan-pelan kalian bangkit dari keterpurukan, perbaiki mental kalian, perbaiki psikologis kalian, dan perbaiki isi pikiran kalian yang sebelumnya mungkin sangat ketakutan karena sering membaca chat WhatsApp, membaca email penagihan dari DC Pinjol yang kebanyakan mengintimidasi, ancaman, caci maki, bahkan sampai mengata-ngatain yang tidak pantas, yang mana semua penagihan tersebut tidak menyebutkan nama aplikasinya. Itu adalah strategi pinjol untuk menyamarkan penagihan tersebut agar ketika dilaporkan ke otoritas jasa keuangan setelah dicek oleh OJK tidak ditemukan histori penagihan dari perusahaan pinjol tersebut. Itulah liciknya pinjaman online. Mental kalian bisa rusak jika kalian mengikuti dan selalu membaca chat WhatsApp penagihan dari DC Pinjol tersebut. Mulai sekarang, stop kepanikan, stop ketakutan, perbaiki mental kalian, perbaiki psikologis kalian dengan cara jangan pernah merespon penagihan DC Pinjol jika kalian memang sudah menyatakan tidak mampu bayar. Jangan lagi maksa bayar, jangan lagi gali lubang tutup lubang, jangan lagi membuat hutang baru untuk menyelesaikan hutang yang lama. Itu bukan solusi. Solusi ketika kalian tidak mampu bayar di pinjol adalah gagal bayarkan pinjol-pinjol Anda, hapus pinjol dari pikiran Anda, dan insya Allah hidup kalian akan lebih baik. Dan jika memang kalian saat ini sangat berat menerima segala macam teleponan dari DC Pinjol, mendapatkan segala macam permasalahan yang mungkin saat ini sedang kalian hadapi, maka masih ada tempat untuk kembali buat teman-teman semuanya, yaitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan permasalahan kalian, asalnya dari Allah, kembalikan sama Allah, pasrah diri, ikhlaskan semua ini sudah terjadi dan tidak mungkin bisa diulang lagi. Lebih baik hijrah, perbaiki hidup kalian, jangan lagi membiasakan diri meminjam uang di pinjol jika tidak ingin hidup kalian hancur dunia dan akhirat. Insya Allah jika kalian selalu berada di jalan Allah, selalu mendekatkan diri sama Allah, perbaiki ibadah kalian, perbaiki sholat kalian, yang asalnya tidak sholat sekarang jadi sholat, yang asalnya tidak tahajud sekarang jadi tahajud. Insya Allah semua yang kalian cita-citakan, semua yang kalian inginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian meniatkan diri untuk menjauhi riba pinjaman online, maka Allah akan memberikan solusi lain, memberikan jalan keluar lain, memberikan rezeki lain yang lebih halal, yang lebih berkah tanpa riba pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.